Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi, transaksi salam, dan salam paralel. Ada pun yang akan saya bahas pertama tentang definisi dan penggunaan transaksi salam dan salam paralel. Bayar salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun untuk salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim. Bahkan, sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank termasuk bank syariah merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Adapun untuk keuntungan menggunakan skema salam itu antara lain, yang pertama, bagi petani, skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga di samping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Yang kedua, bagi pemerintah, penggunaan skema salam dengan cil pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petani menjual produknya kepada pemerintah selama ini, baik karena telah terbiasa menjual kepada tengkulak atau kepada pedagang besar. Yang ketiga, bagi pengusaha, penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha yang dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif akan lebih rendah dibanding harga pasar, mengingat pembayaran yang dilakukan di muka. Yang keempat, bagi bank syariah, skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, mengingat kembali sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Dengan demikian, risiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali, walau transaksi ini menimbulkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang. Dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank, risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah. Adapun yang kedua tentang ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Baiklah, yang pertama tentang ketentuan transaksi syar'i, transaksi salam dan salam paralel. Landasan syar'i dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas berikut: barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 DSN MUI /4/2000 tentang jual beli saham. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Adapun tentang rukun transaksi salam, rukun transaksi salam ini meliputi yang pertama ada transaktor, di mana terdiri atas pembeli atau muslim yang dalam hal ini adalah nasabah, dan penjual atau muslim ilahi dalam hal ini adalah bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.
terkait dengan penjual, Fatwa DSN nomor 5 DSN MUI garing 4 garing 2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang harus sesuai dengan kesepakatan dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Sekiranya penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Akan tetapi, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dengan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Jika semua atau sebagian barang yang tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, dan yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Adapun yang kedua tentang objek salam, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut antara lain yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sendiri sesuai kesepakatan. Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar itu bisa berupa uang, barang, ataupun manfaat. Terus ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam salam adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim digunakan di masyarakat dan menunjukkan keridahan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam. Dalam fatwanya, DSN menyatakan bahwa sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dipandang merugikan kedua belah pihak, kesepakatan ini dapat dibatalkan. Pembatalan ini sangat mungkin terjadi pada saat pihak penjual gagal menghasilkan barang salam sesuai kriteria yang diinginkan oleh pembeli. Adapun tentang rukun transaksi salam paralel, berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Terus ada pengawasan syariah, transaksi salam, dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dengan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan ini berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan oleh syariat Islam. Terus untuk memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Terus untuk meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Terus untuk meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Dan yang terakhir, meneliti bahwa keuntungan Bank Syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Adapun tentang alur transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dan pembeli
terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akan disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun untuk transaksi salam paralel, yang biasanya digunakan oleh penjual itu yang tidak memproduksi sendiri produk salam setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam. Selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam. Yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dan dari petani. Adapun untuk cakupan standar akuntansi salam dan salam paralel. Akuntansi salam ini diatur dalam PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. Standar ini memberisikan tentang pengakuan dan pengukuran baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam ini adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Adapun tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah. Yang pertama tentang teknis perhitungan transaksi salam. Yang kedua, penjurnalan transaksi salam. Penjurnalan ini terbagi lagi. Yang pertama, transaksi pada saat akan disepakati. Pada saat akan disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Terus yang kedua, penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani. Pada saat akad salam kedua dilakukan antara bank syariah dengan petani atau pemasok, bank syariah langsung melakukan penyerahan modal salam kepada pemasok. Pemilihan pemasok dilakukan dengan pertimbangan kemampuan pemasok menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi jagung yang diinginkan dan harga yang lebih rendah dibanding harga penjualan salam bank syariah kepada Bulog. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Terus yang keempat, penyerahan barang salam dari nasabah kepada nasabah pembeli. Penyerahan ini dapat dilakukan oleh bank syariah sendiri atau langsung dikirim oleh pemasok atau petani kepada nasabah pembeli pada tanggal yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah pembeli. Adapun untuk variasi dalam transaksi salam, variasi ini terbagi lagi. Yang pertama, penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Dalam aset non-kas ini terbagi menjadi 3 variasi. Yang pertama, nilai wajar aset salam non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Yang kedua, nilai wajar aset dalam non-kas sama lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Dan yang ketiga, nilai wajar aset salam non-kas sama lebih rendah dari nilai tercatatnya. Adapun yang kedua tentang variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Yang kedua, variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Variasi tersebut itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Yang kedua, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Terus yang ketiga, pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak. Dalam hal ini terbagi lagi menjadi 2.
Yang pertama, pembeli memperpanjang masa pengiriman. Dan yang kedua, pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Terus yang keempat, tentang pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. Terus adapun tentang penyajian. Berdasarkan PAPSI 2013, piutang salam dan utang salam adalah akun yang terkait dengan jual beli dengan skema salam. Ketentuan penyajian transaksi tersebut dalam laporan keuangan adalah: yang pertama, piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang qadar. Yang kedua, piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Adapun yang terakhir, tentang pengungkapan. Berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan dengan skema salam antara lain: yang pertama, rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang kedua, piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.